Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Duki Saptama Putra, prodi D4 Anestesiologi dengan NIM 57. Saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang persiapan alat general anestesi dan regional anestesi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang general anestesi ya. General anestesi atau anestesi umum merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menghilangkan nyeri dan membuat pasien tidak sadar yang menyebabkan amnesia yang bersifat reversibel. Anestesi umum menyebabkan hilangnya ingatan saat dilakukan pembiusan dan operasi, sehingga saat pasien sadar nanti pasien tidak mengingat peristiwa pembedahan atau pembiusan yang dialaminya gitu. Sedangkan regional anestesi yaitu merupakan suatu tindakan yang bersifat sebagai analgesik. Anestesi regional hanya menghilangkan nyeri, tetapi pasien tetap keadaan sadar saat dilakukan operasi begitu. Nah, untuk keuntungan regional anestesi sendiri yaitu alatnya minim, tekniknya relatif sederhana sehingga biaya relatif lebih mudah, relatif aman juga untuk pasien yang tidak puasa, pasien sadar sehingga resiko aspirasinya pun berkurang, untuk kehilangan darahnya pun lebih sedikit begitu. Nah, untuk kerugiannya yaitu tidak semua pasien mau untuk di anestesi regional dan sulit diterapkan pada anak-anak. Nah, pasien juga lebih suka dalam keadaan tidak sadar atau lebih suka dengan general anestesi. Tidak praktis jika dilakukan beberapa kali suntikan, dan ketakutan pasien bahwa efek obat menghilang ketika pendahan belum selesai begitu. Nah, kita lanjut ke persiapan general anestesi. Persiapan general anestesi yaitu pertama yaitu yang harus wajib mesin anestesi tentunya lengkap dengan ventilator, flow meter, bellow, dan soda lime gitu. Dan tentu juga obat-obat anestesi umum seperti midazolam dan propofol. Nah, di persiapan general anestesi pun harus tersedia statik. Apa itu statik? Statik itu S-nya scope, T-nya tube, A-nya airway, T-nya tape, I-nya introducer, C-nya yaitu konektor, dan S-nya suction. Nah, scope terdiri dari stetoskop dan laryngoskop. Yang ini laryngoskop ini bertujuan untuk membuka jalan nafas dari pasiennya, dan laryngoskop pun terbagi menjadi dua, Macintosh dan Miller. Macintosh ini yang bengkok diperuntukkan untuk orang dewasa, dengan yang Miller ini biasanya digunakan untuk anak-anak. Ini stetoskop digunakan untuk mendengar apakah sudah benar masuk ETT-nya ke paru-paru atau ke esofagus begitu. Selanjutnya yaitu tube. Tube terdiri dari ETT dan LMA. ETT sendiri pun terbagi menjadi dua, yaitu ETT kinking dan no kinking. ETT kinking itu ETT yang elastis, sedangkan non kinking yaitu ETT yang tidak elastis atau terdapat besi di dalamnya. Nah, ini pun ada beberapa macam LMA. Nah, seperti ini bentuknya. Nah, ini LMA. Fungsinya pun sama dengan ETT gitu. Selanjutnya yaitu untuk mengukur LMA pun itu menggunakan berat badan. Nah, untuk ukuran 1 di bawah 5 kilo, dan untuk ukuran 6 pun di atas 100 kilo. Ini jarang digunakan ya. Untuk ukuran TTT itu menggunakan usia. Nah, jadi dominan usia, perbedaannya itu.
Untuk LMA menggunakan berat badan, dan untuk ETT itu menggunakan usia ya untuk pengukurannya. Nah, untuk selanjutnya yaitu RW yang terdiri dari OPA, NPA, dan face mask. OPA itu bentuknya seperti ini. Nah, ini digunakan agar lidah pasien itu tidak jatuh begitu. Nah, NPA ini digunakan untuk membuka jalan nafas dari hidung ke nasofaring begitu. Nah, ini face mask fungsinya pun sama saja untuk pernafasan gitu ya. Selanjutnya itu tape atau plester, ini untuk menfiksasi pipa trakea setelah dilakukan tindakan intubasi agar tidak terdorong ataupun tercabut begitu, supaya lebih aman. Nah, selanjutnya yaitu introducer yang terdiri dari stilet dan margin forceps. Nah, ini bentuknya stilet, ini digunakan untuk membantu ETT kinking yang elastis ya, ini agar lebih mudah masuknya begitu. Dan ini margin forceps fungsinya pun sama begitu, untuk mempermudah masuknya ETT. Yang selanjutnya yaitu konektor. Selanjutnya suction. Suction yaitu terdiri dari suction catheter dan mesin suction. Ini digunakan untuk menghisap sekret ataupun darah yang berada di saluran nafas pasien untuk mencegah terjadinya aspirasi ya. Yang selanjutnya yaitu squid, handcuff steril. Nah, mungkin itu pelengkapnya. Yang terakhir yaitu persiapan alat anestesi regional yang terdiri dari meja mayo, squid 5 cc, 3 cc dan 2 cc, jarum spinal anestesi jika dibutuhkan, dan alcohol swab, handcuff steril, gel, dan tentunya ampul obat anestesi regional seperti lidocaine ya. Mungkin segitu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.